merupakan saksi ahli nomor BAPS /05/9/2024 pada hari ini Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 15 WIB. Saya Raksabila Apriliana dengan NIM P073322135 jabatan penyidik beserta rekan saya Nur Hidayah dan Al Arifillah pada kantor Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kota Banjarbaru berdasarkan surat perintah penyidik nomor Sprindik /03/9/2024 telah melakukan pemeriksaan seseorang yang belum saya kenal mengaku bernama, tempat tanggal lahir, Banjarbaru 18 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan, PNS, kewarganegaraan, Indonesia, alamat tempat tinggal, Jalan SMA 3, Kompleks Citra Hasanah, Blok D, Cempaka, Banjarbaru. Ia didengar keterangannya sebagai ahli dalam perkara tindak pidana pencemaran air Sungai Bila, Kabupaten Sidrap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 sehubungan dengan laporan kejadian nomor LK-01-9/2024 atas pertanyaan penyidik yang diperiksa, menjawab dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Baik Bapak, sebelum masuk ke pertanyaan inti, apakah Bapak bersedia untuk disumpah terlebih dahulu? Bersedia. Bisa diikuti kata-kata dari saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli telah atau akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Baik, Pak sudah selesai. Baik, terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk disumpah. Sebelumnya izinkan saya memberikan kejadian singkatnya. Laporan kejadian masuk pada 23 Agustus terkait pencemaran air Sungai Bila di Kabupaten Sidrap, di mana membuat lubangan yang lumayan besar di sungai, serta air sungainya tidak bisa mengalir dengan lancar dan membuat airnya keruh serta berbau. Masyarakat menduga akibat dari aktivitas tambang pasir ilegal. Baik, untuk pertanyaannya, apakah Bapak pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat. Bapak pada hari ini diperiksa sebagai saksi atau ahli dalam perkara pencemaran air Sungai Bila di Kabupaten Sidrap. Apakah Bapak bersedia dan dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang Bapak miliki? Bersedia. Baik, masuk ke pertanyaan inti. Menurut Bapak, pada perairan yang tercemar atau rusak akibat aktivitas tambang pasir ilegal, apakah ada lagi komponen lingkungan lainnya yang saling berhubungan dan ikut tercemar di sana? Aktivitas tambang pasir ini adalah penambangan sedimen, ya, sedimen pasir yang ada di dasar sungai. Biasanya sedimen ini mengandung endapan-endapan lumpur atau pasir yang juga di dalamnya terdapat mungkin sedimen-sedimen atau endapan dari aktivitas yang ada di hulu sungai tersebut. Jadi ketika ada aktivitas di hulu sungai, bagian hulu sungai, baik aktivitas industri atau aktivitas penambangan lain, biasanya komponen-komponen yang ada dari aktivitas ini akan larut dan kemungkinan akan terendap pada sedimen, termasuk sedimen yang ada di lokasi penambangan tadi, dia akan mengendap di sana, sehingga kemungkinan sedimen yang mengandung unsur-unsur bahan-bahan kimia yang ada di sedimen tadi itu akan terhamburkan akibat aktivitas penambangan dan kemungkinan dapat mencemari biota yang ada di air tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin melanjutkan Bapak, bagaimana pencemaran tambang pasir mempengaruhi kualitas air sungai dan apa kontribusinya bagi flora dan fauna di sekitarnya? Penambangan pasir ini sebenarnya aktivitas yang dilakukannya manual, ya. Dia menggali atau menyedot sedimen yang ada di dasar sungai.
Nah, akibat dari penyedotan ini biasanya sedimen atau endapan tadi itu akan terhamburkan. Nah, dampaknya apabila di sedimen tadi terdapat unsur-unsur atau persenyawaan kimia yang sebelumnya telah mengendap, mungkin bisa tadi termasuk oli atau apa tadi ya, nanti akan terhamburkan sehingga tentunya akan mengakibatkan tercemarnya air di bagian hilir berikutnya. Dan dampaknya mungkin terhadap ekosistem ya, ekosistem ini akan terganggu. Kenapa? Karena akibat terhamburnya sedimen tadi itu akan menyebabkan kandungan zat padat tersuspensi itu yang tinggi nanti akhirnya. Kemampuan melarutnya oksigen di dalam air itu akan berkurang sehingga biota air itu akan terganggu. Secara literatur dikatakan beberapa komoditas ikan itu hanya dapat bertahan pada kandungan oksigen minimal 2 mg per liter. 2 mg. Idealnya ikan itu dapat bertahan pada kandungan oksigen atau oksigen terlarut itu 4 mg per liter. Tapi karena adanya sedimen yang terhamburkan tadi, kemampuan terlarutnya oksigennya berkurang sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya ikan yang ada di air tersebut karena mati. Belum lagi mungkin siklus rantai ikan tadi perkembangbiakannya juga akan terganggu nanti. Mungkin itu. Apa metode yang paling efektif untuk rehabilitasi lahan setelah penambangan pasir? Mungkin yang bisa dilakukan adalah tentunya melakukan kalau dihentikan mungkin itu agak susah ya kalau izinnya memang sudah ada ya. Jadi yang dilakukannya mungkin pengurangan aktivitas lain selain penambangan yang ini tentunya yang bisa dilakukan mungkin pengawasan dan izin dulu yang harus dilakukan. Kalau rehabilitasinya sebenarnya tidak ada upaya yang bisa dilakukan ya, karena nggak mungkin kan kita ini hanya bisa dilakukan dengan, saya belum tahu ini gimana itu rehabilitasinya kalau akibat penambangan pasir ya, karena yang diambil kan hanya pasirnya. Mungkin ini saya nggak bisa jawab ini. Perlu berapa lama untuk mengembalikan kondisi lingkungan di sana agar kembali seperti normal? Ketika sesuatu ada yang hilang ya, untuk kembali menjadi normal itu pasti butuh waktu yang lama ya. Karena mungkin sedimen-sedimen tadi juga akan menjadi media pertumbuhan bagi makhluk hidup yang ada di sana. Mungkin tergantung kepada situasi kondisinya. Kalau masih ada aktivitas lain penambangan atau ada aktivitas yang dapat mempengaruhi mungkin akan lama. Tapi kalau pengaruh dari aktivitas lain tadi bisa diminimalkan, artinya diminimalkan tuh misalnya ketika proses penambangannya sudah tidak ada lagi, jangan-jangan bukan penambangan pasir lagi gitu, ada penambangan apa lagi di sana. Nah ini yang harusnya dihentikan dulu gitu. Kalau kita ingin, kalau sama seperti orang sakit ya, kalau kita ingin sembuh maka kita tentunya harus mengistirahatkan aktivitas kita gitu. Mungkin kalau kaki sembuh misalnya, harusnya hanya kaki yang istirahat, nggak harus kayak gitu kan. Artinya untuk bisa fokus ke kaki, semua tubuh ini harus disupport oleh makanan, istirahat yang cukup. Sehingga jangan hanya gara-gara aktivitas penambangan pasir tadi dihentikan atau berhenti, kita berharap akan pulih, tetapi ada aktivitas lain yang jalan itu dibiarkan. Jadi maksudnya
kalau kita ingin memulihkan itu sangat tergantung kepada situasi, kondisi yang ada di sekitar aktivitas itu. Apakah ada aktivitas-aktivitas lain yang dapat mempengaruhi di samping aktivitas penambangan tadi. Kalau kita ingin cepat pulih, tentunya semua aktivitas harus diistirahatkan dulu. Mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan penyidik 1 dan rekan penyidik 2. Baik Bapak, saya sebagai penyidik DG di sini mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apa langkah-langkah pemulihan lingkungan yang diperlukan untuk mengembalikan kualitas air sungai dan ekosistemnya ke kondisi normal? Langkah-langkah yang bisa dilakukan, karena seperti saya bilang tadi, sumber daya alam air ini adalah sumber daya milik bersama ya. Artinya setiap orang yang terlibat, setiap orang yang ada di sekitar aliran air harus bisa ikut terlibat dalam menjaga ekosistem air tersebut. Kita kadang-kadang di sumber daya alam milik bersama ini kita tidak bisa melarang sebuah aktivitas. Kita tidak bisa melarang. Misalnya ada orang mandi di sana, nggak bisa kita larang kan. Nah, sehingga dibutuhkan kesadaran bahwa sumber daya alam ini milik bersama dan harus dijaga kebersamaannya, dijaga keberlangsungannya, sehingga hal yang harus dilakukan itu adalah mungkin yang pertama menumbuhkan kesadaran masyarakat, baik yang menggunakan maupun yang ada di sekitar aliran sungai, itu dapat menjaga atau memelihara sumber daya air. Terus yang berikutnya adalah peran serta pemerintah dalam menjaga dan mengawasi kualitas air. Karena kita tidak hanya bisa berharap kepada masyarakat yang mengawasinya. Karena ada beberapa kondisi yang memang masyarakat tersebut tidak bisa mengambil tindakan hanya pemerintah yang bisa mengambil tindakan. Misalnya ada aktivitas yang telah mendapatkan izin sebuah kegiatan, dan dia mungkin telah mendapatkan izin juga untuk mengalirkan limbah hasil olahannya ke sana. Nah, tentu hasil olahannya ini mungkin dia telah memiliki sistem pengolahan limbah. Nah, siapa yang berhak melakukan pengawasan terhadap sistem pengolahan limbahnya? Tentunya pemerintah. Nah, pemerintah ini yang harus memiliki peranan penting, sehingga upaya-upaya yang bisa dilakukan tadi tentunya adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan dalam upaya untuk meminimalisir, sebab kita kalau berbicara tentang sungai udara, kita tidak bisa menghentikan 100% aktivitas yang dapat mencemari, itu hampir tidak bisa, karena alam sendiri mungkin dia bisa mencemari dirinya sendiri. Maksud mencemari sendiri itu seperti ini yang saya bilang, air hujan turun ke tanah, iya kan, turun ke tanah. Kemudian di tanah tadi ada aktivitas manusia, misalnya bengkel yang membuang oli bekasnya, padahal tidak berhubungan dengan air kan, dia membuang airnya tadi larut, akhirnya masuk ke mana? Jadi semua masyarakat yang ada di sekitar aliran sungai atau yang terlibat dengan aliran sungai ini harus menjaga kelestarian. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, selain dampak yang langsung terlihat, apa saja potensi dampak dari penambangan pasir ilegal terhadap ekosistem sungai dan lingkungan sekitarnya? Misalnya, apakah ada potensi perubahan iklim mikro lokal atau dampak terhadap kualitas tanah di sekitar sungainya? Oke. Untuk perubahan iklim mikro lokal ya, ini saya belum bisa tahu ya. Ada selama ini perubahan iklim itu kan global ya, karena perubahan iklim di suatu tempat itu tidak hanya dipengaruhi oleh tempat itu, karena bumi ini berputar ya. Pasti perubahan aktivitas di suatu tempat itu juga akan berpengaruh di tempat lain. Tidak hanya udara, air tadi juga mengalir kan, tentu dia akan mempengaruhi di tempat lain. Kalau terhadap biota tadi sudah bisa dijelaskan, terhadap tanah. Nah, yang kita nggak tahu seperti ini. Saat penambangan pasir itu dilakukan, mereka kan hanya mengambil pasirnya.
pasirnya. Sedangkan lumpur, sedimen yang lainnya ini dibuang kemana? Ini yang kita nggak tahu. Ya ini harus diperhatikan. Apakah kita nggak tahu ketika sedimen di pasir ini dihisap, ada lumpur yang terhisap atau terambilkan, apakah ada senyawa-senyawa kimia berbahaya yang ikut terambilkan, ini dibuangnya kemana, ditumpuk atau disimpannya di mana? Ini yang akan mungkin berpengaruh terhadap kondisi tanah di sekitar itu. Mungkin yang asalnya tanahnya subur, bisa jadi menjadi tidak subur. Kenapa? Karena ada zat-zat pencemar yang tidak seharusnya ada di tanah ikut terambilkan. Misal tadi ada lumpur oli di sedimen tadi ikut tersedot. Nah ini tentunya kemungkinan bisa mempengaruhi terhadap kondisi tanah yang ada di situ. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, bagaimana interaksi antara pencemaran atau kerusakan akibat tambang pasir ilegal dan perubahan iklim dapat mempengaruhi ketahanan ekosistem sungai dalam jangka panjang? Mempengaruhi ketahanan ekosistem dalam jangka panjang pasti akan berpengaruh ya, akan berdampak dalam jangka panjang. Karena dampak itu pasti ada dua, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Mungkin kalau tadi disebutkan dampak jangka pendeknya, mungkin itu apa yang dirasakan oleh masyarakat saat itu, itulah dampak jangka pendeknya. Misalnya kekeruhan, warna yang dirasakan terjadi berubah dari sebelumnya. Nah, kita belum bisa mengatakan itu tercemar ya, karena definisi pencemaran tadi ketika melebihi baku mutu. Jadi perubahan-perubahan itulah yang dirasakan atau yang dampak yang akan dirasakan masyarakat saat ini. Untuk dampak jangka panjangnya tentunya terhadap ekosistemnya bisa jadi akan musnahnya suatu spesies makhluk hidup tertentu. Ya, misal di sana tempat tinggalnya ikan gabus misalnya asalnya, karena tempat bertelur, tempat ininya yang ada di dasar sungai itu terganggu, kemungkinan dia bisa punah. Nanti jangka panjangnya mungkin tidak akan ditemukan lagi seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak atas kesempatan dan jawaban semua yang telah diberikan. Selanjutnya itu adalah pembacaan surat berita acara pemeriksaan yang akan disampaikan oleh kepada penyidik satu. Terima kasih. Setelah berita acara pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas. Untuk menguatkan keterangan yang diperiksa, mengukuhkan tanda tangannya pada di bawah ini yang akan saya serahkan kepada penyidik 3. Acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Poltekkes Banjarmasin pada hari ini dan tanggal tersebut di atas. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih.